Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan bercerita. Ini cerita, bukan ramalan ya, bukan ramalan tapi cerita. Ya, sebelum melanjutkan video ini, menonton video ini, ditonton sampai habis, sampai selesai, biar nggak gagal paham ya. Jadi mohon maaf, jangan komentar di ketika melihat tulisan atau judulnya baru dikomentari, langsung dikomentari, dan itu nanti komentarnya juga nggak pas nanti. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi tonton dulu sampai habis video ini, jangan di skip, tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Ini saya mau cerita dulu waktu masih, kayaknya saya masih remaja ya. Itu waktu pada waktu reformasi ya, tentunya rekan-rekan semuanya sudah tahu lah pada saat reformasi tersebut. Pada waktu itu sebelumnya saya juga belum pernah mengenal istilahnya Satrio Piningit, itu kata-kata Satrio Piningit. Tapi muncul setelah reformasi, itu ada desas-desus, ada ramalan-ramalan yang tadinya sudah tidak banyak didengar, banyak diketahui, tiba-tiba muncul di publik. Pada waktu itu belum ada internet, belum ada HP pun belum ada pada saat reformasi itu. Tahun 97 ya, itu 97-an. Itu belum banyak internet, belum banyak HP, itu masih ada televisi pada waktu itu. Jadi ini cerita, pada waktu itu ada salah satu stasiun televisi, kalau tidak salah TPI waktu itu menayangkan drama yang mengangkat tema Satrio Piningit. Itu pernah dulu ya. Ini cuman cerita ya, jadi jangan dia kaitkan dengan ramalan, jangan dianggap ini saya bernarasi yang nggak jelas, jangan. Ini saya cerita. Tapi pada waktu itu ada stasiun televisi swasta, kalau tidak salah TPI, itu menayangkan drama Satrio Piningit, ya dibintangi oleh seniman-seniman terkenal di Indonesia ini. Ya mungkin kalau saya sih belum begitu mengenal, cuman ada satu orang yang saya kenal, itu seorang seniman yang sampai saat ini masih ada dan masih main, istilahnya masih di jalur seni lah, intinya begitu. Jadi di situ menayangkan cerita, mereka ini membuat cerita dengan tema Satrio Piningit. Pada waktu itu, pada saat itu ceritanya itu banyak orang yang berharap munculnya seorang Satrio Piningit. Jadi sampai pada saat ini seperti pada saat ini sama. Nah, pada waktu itu Satrio Piningit ini ternyata banyak. Jadi setiap orang itu banyak yang mengaku Satrio Piningit. Itu intinya di mana pada saat itu orang kebingungan mencari seorang Satrio Piningit,
yang diharapkan bisa mencerahkan bangsa ini, bangsa istilahnya ke situasi saat itu muncullah seorang Satrio Piningit. Gitu ceritanya begitu. Terus ada lagi, ketika di lain tempat ada lagi, gitu, beda orangnya lagi, itu ceritanya begitu. Ini kalau tidak salah, pokoknya teman-teman yang nonton video ini masih ingat lah mungkin kalau pada saat itu drama itu manggung, pada saat itu manggung di TV, di stasiun televisi swasta, mungkin saya ingat. Itu ada lagi itu yang mengaku seorang Satrio Piningit. Ada lagi di lain tempat, ada lagi yang mengaku saya ini Satrio Piningit. Nah, ada lagi pada waktu itu banyak ceritanya, dia seolah-olah menggambarkan Satrio Piningit itu. Ya, ini saya ulang lagi ya. Ini hanya cerita. Cerita ini pernah ada di drama stasiun televisi. Jadi bukan saya yang ngarang dan bukan saya yang bikin. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung ya. Itu pada saat itu muncul lagi tuh sampai ada banyak gitu Satrio Piningit itu tiba-tiba bermunculan di saat orang-orang mengharapkan, mendambakan seorang Satrio Piningit yang diramalkan oleh pujangga zaman dulu, karena akan ada seorang Satrio Piningit yang akan memimpin bangsa ini. Begitu ceritanya. Dan disitu banyak orang yang berharap kedatangannya Satrio Piningit. Dan di situ ceritanya banyak yang mengaku bahwa saya inilah Satrio Piningit. Ada lagi, ada yang mengatakan itu dia si Satrio Piningit. Tapi endingnya ya lucu, endingnya lucu ya, namanya memang drama ini banyak kan mereka yang biasa ini komedi, di drama komedi lah gitu. Itu ternyata si seorang Satrio Piningit ini yang ternyata sudah dinamakan kedatangannya dan muncul di tengah-tengah masyarakat, itu ternyata berubah. Itu ceritanya berubah. Si orang ini berubah menjadi Dracula. Nah, itu kalau tidak salah begitu. Sama yang muncul di tempat-tempat lain juga begitu. Dia ternyata ya endingnya lagi begitu lagi. Ternyata yang dianggap orang Satrio Piningit ini ternyata Dracula juga. Gitu. Terus hampir semuanya ternyata si Satrio Piningit ini itu ternyata perubahan dari Dracula. Jadi maksudnya apa? Saya juga bingung sampai sekarang itu. Kok Satrio Piningit banyak bermunculan, tapi kok endingnya ternyata Dracula, bukan Satrio Piningit yang didambakan banyak orang. Itu sampai ketemu semuanya tuh, semua Satrio Piningit ketemu, mengaku bahwa sayalah Satrio Piningit, sayalah Satrio Piningit. Dan ternyata pada waktu itu mereka terus akhirnya mengaku bahwa saya adalah Dracula ya. Itu akhirnya kan kejar-kejaran, lucu waktu itu, kejar-kejaran ya, saya juga Dracula begitu. Ternyata semuanya. Jadi saya juga bingung juga waktu itu. Maksudnya apa ya, kok begitu? Sampai sekarang ini saya masih bingung tuh, masih saya angen-angen. Masa sih kayak begitu Satrio Piningit tiba-tiba berubah jadi Dracula. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada benar-benar, nantinya kita berharap semuanya ada seorang Satrio Piningit yang benar-benar muncul dan memberi kecerahan pada bangsa Nusantara tercinta kita ini. Ya walaupun apapun yang waktu itu saya lihat cerita yang seperti itu, ya mungkin mereka
maksudnya menghibur kemungkinan, tapi bisa juga ini bisa ditafsirkan yang berbeda lagi. Itu yaitu terserah kita masing-masing bagaimana kita menyikapi situasi pada saat ini. Ya, semoga cerita saya ini bisa diambil hikmahnya, atau mungkin ada makna-makna tertentu. Ini cerita zaman dulu ya, bukan saya yang ngarang, tapi memang pernah ada. Cuman di situ belum ada, di YouTube belum ada, nggak ada, saya cari-cari nggak ada. Jadi di sini saya tidak mengada-ngada, itu memang benar-benar ada zaman dulu. Pada waktu reformasi belum ada HP, belum ada internet, apalagi belum secanggih saat ini, maksudnya begitu. Tapi saya masih ingat betul itu waktu itu sampai sekarang. Makanya saya penasaran kan, itu penasaran ada kenapa sih kok bikin cerita begitu. Yaitu terserah kita bagaimana menafsirkannya tentang Satrio Beninget itu. Ya, semoga apa yang kita inginkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan semua banyak kalangan masyarakat yang menantikan seorang Satrio Beninget ini, benar-benar muncul seorang sosok Satrio Beninget yang benar-benar bisa membawa kecerahan bagi bangsa dan negara ini, untuk menegakkan semua keadilan dan bisa memimpin, bisa membuat rasa adil dan makmur kepada bangsa ini. Itu semuanya, itu harapan saya, doa saya, dan mungkin juga doa seluruh bangsa Indonesia ini, mendambakan seorang pemimpin yang benar-benar adil dan membawa kemakmuran bagi nusa dan bangsa ini. Itu yang bisa kita harapkan, bisa kita doakan, karena semuanya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada panjenengan semuanya. Ya, memang itulah kehidupan. Jadi jangan terlalu jangan terlalu sepaneng. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silakan dibagikan kembali, dan jangan lupa di like, komen, dan ajukan pertanyaan apabila ada yang ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau memang tidak bisa, ya mohon maaf, saya belum bisa jawab. Tapi insya Allah akan saya usahakan untuk menjawabnya. Tapi ya berupa video lagi, bukan jawaban seperti tulisan itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.